Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 kelas 5B dengan anggota Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gimnastiar Sulisul Ma'mun dengan NIM 11920600044. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Nurobiatun Nufus dengan NIM 11920600651. Bismillah, nama saya Lukia Nadia Ulhaq dengan NIM 11920600054. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nadifah Rahadatul Aisy dengan NIM 11920600662. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursifa Naraspati dengan NIM 119206071. Kali ini kita akan melakukan praktikum uji karbohidrat pada bahan pangan. Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum. Landasan teori, karbohidrat didefinisikan sebagai senyawa yang unsur-unsurnya terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen dengan perbandingan empiris unsur-unsurnya CH2ON. Senyawa karbohidrat dibagi dalam 3 golongan utama yang terdiri dari monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan suatu senyawa polihidroksialdehid dan polihidroksiketon. Pada umumnya, monosakarida bersifat optis aktif, mudah larut dalam air, berupa zat padat putih. Bila dipanaskan akan berbau karamel dan mempunyai sifat mereduksi. Contoh dari senyawa monosakarida yaitu glukosa, galaktosa, fruktosa, dan sebagainya. Oligosakarida terdiri dari 2 atau lebih monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosida. Senyawa tersebut dapat dihidrolisa dalam suatu asam menghasilkan monosakarida. Contoh dari senyawa ini antara lain adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Polisakarida merupakan polimer dari monosakarida. Contoh dari polisakarida antara lain adalah amilum, selulosa, dan glikogen. Amilum merupakan zat tepung dalam tumbuhan yang terdapat pada beras, gandum, maupun umbi-umbian. Amilum terdiri dari amilosa, amilopektin. Amilosa mengandung 300 unit glukosa dengan alfa 1,4-glikosidik, sedangkan amilopektin terdiri dari 1000 unit glukosa yang terbentuk rantai lurus dengan ikatan alfa 1,6-glikosidik. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum ini. Saya akan melakukan identifikasi karbohidrat pada sampel yang pertama yaitu pisang, kemudian sampel yang kedua adalah mie instan. Nah, untuk cara kerjanya yaitu tinggal teteskan secukupnya kepada sampel yang pertama pisang, larutan iodin, kemudian teteskan juga larutan iodin secukupnya kepada mie instan. Nah, kemudian tunggu beberapa saat untuk mengamati perubahan warna pada mie instan dan pisang tersebut. Nah, setelah diamati, terdapat perubahan warna biru kehitaman pada sampel yang pertama itu pisang, kemudian terdapat perubahan warna juga yang sama pada sampel yang kedua yaitu mie instan biru kehitaman. Nah, dapat disimpulkan bahwa sampel 1 pisang dan sampel 2 mie instan itu terdapat amilum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melakukan uji glukosa, di mana bahan-bahan yang saya pakai ada 3 bahan, yaitu yang pertama kacang merah, lalu ada biskuit, lalu ada jambu biji, betadine, dan cotton bud. Selanjutnya kita akan menguji bahan-bahan ini dengan menggunakan reagen betadine. Kita akan tetesi semua bahan ini 3-4 tetes. Yang pertama yaitu kita tetesi kacang merah, lalu biskuit, dan kita ratakan pakai cotton bud.
Lalu tunggu sampai 5 menit. Kita akan lihat apa perubahan yang akan terjadi. Nah, teman-teman, setelah kita menunggu 5 menit, ternyata terjadi perubahan warna, di mana di kacang merah ini terjadi perubahan warna menjadi warna biru tua. Lalu di biskuit juga terjadi perubahan warna menjadi warna kehitaman. Sedangkan di jambu biji itu tidak terjadi perubahan warna dan warnanya itu tetap warna merah bata. Pada kacang merah dan biskuit, saat ditetesi betadin mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa makanan ini mengandung amilum. Perubahan warna dikarenakan adanya reaksi amilum dengan iodin berupa senyawa kompleks amilum iodida yang menghasilkan warna biru kehitaman. Sedangkan pada jambu biji tidak terjadi perubahan warna yang dipastikan bahwa jambu biji ini tidak mengandung amilum. Berikut merupakan dokumentasi hasil uji amilum oleh regen betadin. Baik, di sini saya akan melakukan uji karbohidrat terhadap 3 bahan. Yang pertama ada nasi putih. Yang kedua ada gula pasir putih. Yang ketiga ada telur ayam. Nah, yang diambil ini telur putihnya. Nah, selanjutnya kita tetesi dengan betadin atau cairan iodium 2-3 tetes. Baik, selanjutnya kita ratakan dengan pakai tusuk gigi. Nah, setelah diratakan, kita tunggu beberapa menit hingga beberapa bahan ini berubah warna. Nah, ini adalah hasil uji karbohidrat bahan nasi, gula putih, dan putih telur. Nah, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa nasi putih mengandung amilum atau karbohidrat. Nah, untuk telur ayam putih tidak mengandung amilum atau karbohidrat. Sedangkan untuk gula putih, jika ditetesi betadin akan berubah warna menjadi coklat. Hal tersebut membuktikan bahwa gula putih tidak mengandung amilum, tapi gula putih ini termasuk ke dalam jenis gula disakarida, yaitu sukrosa. Nah, sehingga iodin yang ada dalam betadin tidak berikatan dengan amilum. Di sini saya akan melakukan percobaan uji karbohidrat dengan menggunakan sampel tahu yang telah dihancurkan, roti tawar, dan daging ayam. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah teteskan 3-4 tetes betadin ke dalam sampel. Selanjutnya, ratakan dengan menggunakan tusuk gigi. Diamkan beberapa saat. Setelah didiamkan beberapa saat, dapat terlihat terjadi perubahan warna pada roti tawar, yaitu menjadi warna biru kehitaman. Sedangkan pada ayam dan tahu tidak terjadi perubahan warna. Hal ini menunjukkan bahwa roti tawar mengandung amilum atau karbohidrat. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan uji karbohidrat dengan bahan-bahan yaitu ada margarin atau mentega, lalu ada gula merah, lalu ada singkong. Dan tidak lupa kita membutuhkan betadin atau iodin. Dan di sini juga kita menggunakan tusuk gigi sebagai alat pengaduknya. Di sini kita akan uji karbohidrat dengan menteteskan betadin atau iodin. Iodin ini akan mengubah warna ketika bereaksi dengan amilum. Jadi kita lihat bahan-bahan apa saja yang mengandung amilum. Yang pertama kita akan mengujinya di margarin atau di mentega. Kita teteskan betadin atau iodin ke menteganya. Secukupnya saja ya.
Setelah kita aduk betadin atau iodin dengan mentega, hasilnya tidak ada perubahan warna. Warnanya tetap kuning kecoklatan. Lanjut ke gula merah. Teteskan secukupnya. Lalu kita akan aduk menggunakan tusuk gigi lagi. Setelah kita aduk betadin atau iodin kepada gula merah, hasilnya tidak ada perubahan warna. Warnanya tetap saja kuning kecoklatan. Kita lanjut yang terakhir ke singkong. Di sini singkongnya sudah ditumbuk secara halus. Kita langsung saja teteskan betadin atau iodinnya. Lalu kita aduk-aduk menggunakan tusuk gigi. Setelah kita campurkan betadin atau iodin kepada singkong, ternyata hasilnya ada perubahan. Warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Oke, untuk kesimpulannya dapat kita lihat tadi di margarin atau mentega tidak adanya perubahan warna. Begitupun di gula merah tidak adanya perubahan warna. Namun kepada singkong itu ada perubahan warna menjadi biru kehitaman, yang berarti singkong mengandung amilum. Sedangkan mentega atau margarin dan juga gula merah itu tidak mengandung amilum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.